Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang analisis struktur modal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua perusahaan pada umumnya sudah memiliki struktur modal yang optimal. Struktur modal optimal ini akan selalu dipertahankan oleh perusahaan. Artinya adalah jika nanti suatu saat perusahaan itu membutuhkan tambahan modal kerja, perusahaan akan berusaha mempertahankan struktur modal yang sudah ada. Struktur modal itu sendiri merupakan gambaran proporsi finansial perusahaan yang terdiri dari utang, saham preferen, dan modal sendiri. Nah, kita juga bisa lihat di gambar di bawah ini. Untuk modal sendiri itu terdiri dari laba yang ditahan dan saham biasa baru. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada umumnya perusahaan itu menggunakan modal yang bersumber dari hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Nah, di dalam struktur modal, perusahaan sudah menetapkan berapa porsi untuk hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Nah, perimbangan atau porsi masing-masing sumber modal ini dianggap yang sudah optimum dan akan terus dipertahankan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Beberapa kebijakan di dalam struktur modal, yang pertama itu adalah simple capital structure. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa perusahaan mengambil kebijakan untuk hanya menggunakan modal yang berasal dari dalam perusahaan atau yang merupakan modal sendiri perusahaan tersebut. Jadi di sini perusahaan tidak menggunakan utang yang berasal dari pihak luar perusahaan. Nah, yang kedua, struktur modal yang disebut dengan kompleks capital structure. Nah, di sini perusahaan menggunakan selain dari modal sendiri, perusahaan juga menggunakan modal yang bersumber dari pinjaman atau utang dari pihak lain. Ya, jadi bedanya kalau simple hanya modal sendiri, kalau kompleks itu bukan hanya modal sendiri tetapi juga menggunakan utang. Nah, utang ini bisa berupa dari pinjaman bank atau menjual obligasi dan lain sebagainya. Berbicara tentang kebijakan struktur modal, itu kita tidak lepas dari pembahasan tentang resiko dan tingkat pengembalian. Di mana jika perusahaan banyak menggunakan hutang dalam modalnya, hal ini akan dapat meningkatkan resiko yang akan ditanggung oleh para pemegang saham. Nah, dampaknya tentu pemegang saham akan berpikir, akan menganalisa kembali apakah kondisi perusahaan yang banyak hutang tersebut ini dapat meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham atau justru sebaliknya, ya. Kemudian juga harus kita ketahui lagi bahwa ada kalanya penggunaan hutang yang lebih banyak itu biasanya dapat menyebabkan terjadinya ekspektasi yang tinggi atas tingkat pengembalian dari ekuitas perusahaan. Nah, jadi maksudnya adalah bagi perusahaan-perusahaan yang dapat mengelola hutangnya dengan baik meskipun jumlahnya besar, namun perusahaan bisa memberikan keuntungan yang maksimal baik bagi pemegang sahamnya maupun bagi para pemilik perusahaan. Nah, ada beberapa teori yang dibahas di dalam struktur modal, yaitu yang pertama adalah balancing theory dan yang kedua pecking order theory. Yang dibahas di dalam balancing theory ini adalah di mana nanti perusahaan akan memenuhi kebutuhan modalnya itu bersumber dari pihak luar perusahaan, misalnya bersumber dari hutang bank atau dengan cara menjual obligasi. Nah, sedangkan kalau teori pecking order ini perusahaan akan memenuhi sumber-sumber ataupun kebutuhan modalnya itu berasal dari dalam perusahaan. Contoh, perusahaan memenuhi dana atau memenuhi kebutuhan dananya dengan cara menjual aset yang dimiliki, misalnya menjual kendaraan, tanah, dan lain sebagainya.
Atau bisa juga di sini perusahaan bisa memenuhi kebutuhan dananya atau kebutuhan modalnya dari laba yang ditahan. Nah, di sini tentu ada keputusan bersama antara perusahaan dengan para pemegang saham biasa bahwa sebagian laba nanti tidak dibayarkan sebagai dividen tapi akan dijadikan sebagai laba yang ditahan untuk memenuhi kebutuhan dana tadi. Nah, pemilihan teori mana yang akan digunakan oleh perusahaan itu tergantung kepada kondisi perusahaan ya, dalam memutuskan bagaimana cara memenuhi kebutuhan modal perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang mendukung apakah perlu diterapkan teori balancing atau packing order teori tadi. Nah, kita lihat dulu yang pertama, kondisi diterapkannya balancing teori, yaitu teori ini bisa diterapkan jika perekonomian stabil. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin memenuhi dana dari menambah hutang atau kita ingin melakukan pinjaman jangka panjang, nah hal ini bisa dilakukan jika keadaan perekonomian stabil ya. Artinya adalah bahwa kita nanti diharapkan bisa mengelola atau memanage hutang-hutang tersebut dengan baik sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan catatan perekonomian stabil ya. Artinya perekonomian stabil itu daya beli masyarakat aman, inflasi rendah ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga dilihat dari volume penjualan perusahaan itu yang selalu meningkat. Nah, ini juga merupakan jaminan bagi perusahaan jika ingin menambah volume hutangnya dalam memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Selanjutnya adalah saving perusahaan maksimal. Nah, saving di sini lebih dikaitkan kepada jaminan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya nanti. Kemudian juga dilihat dari kondisi sosial politik ya. Nah, jika keadaan sosial politik aman, baik, stabil, nah perusahaan dapat menerapkan teori ini karena biasanya kalau situasi politiknya bergejolak, sosial ekonomi yang tidak sehat, nah itu akan berdampak kepada usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, tentu beresiko jika perusahaan itu menambah jumlah hutangnya ya. Makanya kalau kondisi politik baik, sosial ekonominya stabil, maka perusahaan dapat menerapkan teori balancing ini. Nah, kalau teori packing order ini dapat kita terapkan jika kondisi perekonomian tidak stabil. Nah, jadi kebalikan yang tadi, kalau kira-kira daya beli masyarakat akan menurun, kemudian produksi akan berkurang, ya, inflasi tinggi. Nah, sebaiknya perusahaan tidak menambah hutang, tetapi memenuhi kebutuhan dana dengan cara yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri ya, misalnya dari menjual aset tadi dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang kedua, banyak aset perusahaan yang dapat dijual dengan aman. Nah, artinya di sini adalah jika perusahaan menjual asetnya itu tidak mengganggu aktivitas perusahaan ya. Nah, misalnya nih perusahaan menjual kendaraan yang memang sudah tidak ini lagi ya, tidak bisa maksimal lagi penggunaannya, jadi tidak mengganggu aktivitas perusahaan karena mungkin aset perusahaan yang berupa kendaraan tidak hanya satu, misalnya ada 3 atau 4, nah dijual satu, nah itu kan perusahaan masih bisa tetap menjalankan operasionalnya. Kemudian juga perolehan laba bersih memungkinkan sebagai laba yang ditahan. Nah, di sini juga tadi kan salah satu sumber dana yang dapat digunakan dalam teori packing order ini adalah yang merupakan bersumber dari laba yang ditahan. Nah, tentu laba yang ditahan ini akan dipengaruhi oleh perolehan laba bersih perusahaan. Nah, jika laba bersih perusahaan stabil, nah tentu sangat memungkinkan perusahaan menyisihkan sebagian laba bersih tadi untuk dijadikan sebagai laba yang ditahan yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Nah, kita lihat sebuah contoh kasus bagaimana menganalisa sumber modal ini ya, atau menganalisa struktur modal. Di sini ada sebuah kasus ya, di mana perusahaan akan
menciptakan produk baru. Nah, untuk kegiatan tersebut perusahaan membutuhkan dana sebesar 30 juta rupiah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, ada 3 alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, menjual aset, yang kedua menambah hutang, dan yang ketiga menjual saham. Nah, di sini 3 alternatif ini adalah merupakan gabungan dari balancing teori dan packing order teori tadi, ya. Nah, kita analisa satu persatu, kemudian nanti baru kita putuskan mana yang akan dipilih oleh perusahaan. Nah, di sini ada sebuah neraca, ya, neraca sederhana. Kita analisa sumber modal ini, struktur modalnya itu dari neraca ini, ya. Kita lihat di sini ada total current aset sebesar 50.500.000 rupiah. Kemudian total aset ada 190.500.000 rupiah. Untuk total liabilities dan ekuitas itu ada 190.500.000 rupiah. Nah, kita lihat alternatif yang pertama, jika perusahaan menggunakan dana dengan cara menjual aset lancar atau current aset sebesar 30 juta rupiah, maka total aset lancar akan berkurang menjadi 20.500.000 rupiah. Nah, hal ini tentu juga akan mengurangi total aset sehingga menjadi 160.500.000 rupiah. Itu alternatif yang pertama, ya. Berarti ini menggunakan packing order teori. Kemudian yang kedua, jika perusahaan menambah utang lancar sebesar 30 juta rupiah, maka total utang lancar menjadi 68 juta rupiah. Keputusan ini juga akan meningkatkan jumlah total utang menjadi 133 juta rupiah. Nah, alternatif yang kedua ini adalah merupakan penerapan dari balancing teori, di mana kita menggunakan dana yang bersumber dari luar perusahaan atau kita menambah jumlah utang perusahaan. Kemudian yang ketiga, jika perusahaan memenuhi kebutuhan dana tersebut dengan cara menjual saham biasa, maka jumlah common stock atau saham biasa akan bertambah menjadi 92.700.000 rupiah. Nah, dari ketiga analisis ini, perusahaan dapat memilih, ya, mana keputusan yang paling optimal diambil saat ini. Nah, tentu keputusan-keputusan itu didasarkan kepada keadaan perekonomian, kondisi perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi kita butuh menganalisa seperti ini dulu, kemudian baru diambil keputusan, karena keputusan ini mempengaruhi nanti struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dapat kita simpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. Yang pertama itu adalah jenis usaha yang dijalankan. Jadi, kebijakan struktur modal itu tidak akan sama untuk setiap jenis perusahaan. Misalnya perusahaan farmasi tidak akan sama struktur modalnya dengan perusahaan penerbangan misalnya, ya. Tentu hal ini akan menjadi salah satu dasar bagi perusahaan dalam membentukkan struktur modalnya. Kemudian juga berkaitan dengan karakteristik manajemen perusahaan. Nah, misalnya manajemen perusahaan itu mempunyai kemampuan yang cukup andal dalam mengelola hutangnya. Nah, mungkin di sini perusahaan dapat menggunakan struktur modal dalam jumlah hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan modal sendiri misalnya. Kemudian juga berkaitan dengan kebijakan dan keinginan pemilik. Nah, misalnya ada pemilik perusahaan yang tidak mau mengambil resiko dengan memiliki hutang yang lebih banyak misalnya. Jadi itu juga akan dapat mempengaruhi struktur modal, dapat mempengaruhi porsi modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Nah, ini pasti ya, baik secara mikro maupun makro pasti akan mempengaruhi struktur modal sebuah perusahaan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana sikap, apakah sikap pemilik atau sikap manajemen itu terhadap resiko. Nah, ada pemilik atau manajemen yang menghindari resiko atau risk averter namanya. Jadi dia tidak mau dengan resiko-resiko, dia lebih ingin menjauh dari resiko. Nah, kalau sikap seperti ini berarti
jumlah hutang atau tingkat leverage perusahaan ini akan rendah ya, atau jumlah hutangnya akan sedikit. Nah, sebaliknya ada pemilik perusahaan yang selalu artinya itu selalu bisa bermain dengan resiko, atau dia selalu menyukai resiko, ada tantangan dan segala macam. Nah, di sini akan terlihat nanti struktur modal perusahaan itu akan lebih banyak kepada penggunaan dana yang berasal dari hutang. Jadi artinya rasio leverage-nya akan tinggi. Nah, jadi yang harus diingat di sini bahwa struktur modal itu berkaitan dengan rasio leverage ya, seperti yang sudah kita bahas dalam video pembelajaran sebelumnya. Nah, jika perusahaan lebih banyak menggunakan hutang, nanti berarti akan menaikkan atau meningkatkan rasio leverage perusahaan tersebut. Nah, ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal ya. Jadi nanti dalam menentukan berapa porsi utangnya, saham preferen dan modal sendirinya, perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ini ya. Nah, jika perusahaan sudah merasa struktur modalnya paling optimal, nah tentu ini akan dipertahankan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.